Selamat pagi atau selamat siang ataupun bahkan selamat sore maupun malam. Ketika Anda baru pertama sekali menemukan video pembelajaran saya ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang vektor. Baik, untuk tidak membuang-buang waktu, kita akan membahas apa itu vektor. Vektor adalah besaran fisika yang punya besar dan arah. Berarti dia ada dua clue yang harus kita ingat kalau dia itu sebuah vektor, ada besarnya dan ada arahnya. Nah, bagaimana kalau cuma satu saja, yaitu cuma punya besar, berarti itu namanya besaran skalar. Contoh-contoh sebuah vektor itu misalnya adalah perpindahan, kecepatan, dan gaya. Nah, kalau besaran skalar itu contohnya adalah jarak, kelajuan, ya. Kemudian nanti ada energi, usaha atau energi, oke? Nah, sekarang bagaimana sebuah vektor dibuat dalam bentuk notasi? Nah, ini dia. Misalnya ya, di layar monitor Anda sudah melihat di situ ada yang namanya vektor A. Ini. Vektor A itu nanti bisa dituliskan dengan menggunakan tanda panah seperti ini. Atau ya, A lalu di garis atas ya. Nah, kemudian lalu digambarkan menggunakan garis bilangan. Nah, ini misalnya Anda bisa lihat di monitor besarnya 3 satuan, arahnya menuju timur laut. Oke. Kemudian besaran dari sebuah vektor itu nanti dibuat seperti ini, vektor A lalu kasih harga mutlak. Nah, kemudian tadi saya ada menyebut ini ke arah timur laut ya. Jadi besarnya 3 satuan, arahnya ke timur laut. Jadi kalau Anda masih ingat ketika SD Anda diajari guru untuk menghafal yang namanya arah mata angin. Baik, nggak apa-apa ya, saya ulang. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Nah, seperti itu. Semoga Anda masih mengingat ya. Nah, kemudian untuk arah sebuah vektor itu nanti akan dibuat dalam 3 model. Ada model derajat, ada model arah mata angin, dan ada juga arah jarum jam. Nah, kalau derajat misalnya dia ditulis 30 derajat, 45 derajat, dan seterusnya. Sementara tadi arah mata angin sudah di depan, sekarang arah jarum jam. Nah, ini misalnya disebut dengan arah pukul 3, arah pukul 9, arah pukul 6, dan seterusnya, seperti itu. Nah, masuklah kita ke resultan vektor. Nah, untuk sebuah resultan vektor itu biasanya menggunakan dua metode grafik, metode rumus. Kalau metode grafik itu nanti lebih dikenal dengan sebuah poligon. Sementara kalau rumus itu nanti ada aturan kosinus dan ada aturan sinus. Nah, untuk menjelaskan seperti apa misalnya sebuah resultan itu yang menggunakan yang namanya poligon. Oke. Nah, di bawah ini sudah bisa Anda lihat di layar monitor Anda ada penjumlahan vektor dengan menggunakan metode poligon. Nah, vektor awalnya itu AB. Dan kemudian ini. Nah, lalu Anda bisa lihat yang saya garis tebalin ini ya. Saya sengaja. Nah, untuk menyatakan yang mana menjadi vektor resultannya, ingat pangkal vektor awal harus berimpit dengan pangkal vektor resultan. Ya, jadi pangkal vektor
awal harus berimpit dengan pangkal vektor resultan. Nah, jadi kalau kita buat seperti itu, maka inilah resultannya. Nah, jadi kalau kita mau tuliskan dia, itu nanti AF sebagai resultan sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DE. Jangan lupa ada barnya di atas seperti ini. Nah, inilah penjumlahan vektor atau resultan vektor menggunakan metode poligon. Nah, sementara kalau untuk yang menggunakan aturan kosinus, ya bisa kita lihat. Misalnya di sini ada dua buah vektor seperti ini. Ini vektor A, kemudian yang ini vektor B-nya. Antara vektor A dengan vektor B, mereka mengapit sudut besarnya alfa seperti ini. Nah, dari sini kalau ditanya vektor resultan, maka kita bisa gambarkan dia ini menjadi berbentuk jajaran genjang seperti ini, ya. Lalu kita tarik dari pangkalnya mereka ke bagian yang penghubung garis putus-putus ini. Inilah resultannya. Nah, jadi kalau begitu R sama dengan akar kuadrat dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali ya A kali B dikali kosinus sudut apit kedua vektor seperti ini. Nah, inilah rumusnya. Jadi untuk menggunakan aturan kosinus, inilah rumus yang digunakan. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya menggunakan aturan sinus, ya? Nah, kalau menggunakan aturan sinus, misalnya seperti ini. Nah, ini ada 3 buah vektor. Oke. Ini vektor A, ini vektor B, dan yang ini vektor C. Ini dia. Seperti ini. Nah, kemudian di sini saya buat alfa, beta, kemudian ini gamma. Nah, ketika kita akan menggunakan aturan sinus, berarti vektor A bandingkan dengan sudut di depannya. Sehingga nanti dia A per sinus alfa sama dengan vektor B bandingkan dengan sudut di depannya. B dibagi sinus beta sama dengan, oke. Nah, kita lanjut. Yang ini ya gamma berarti di depannya C. Berarti C dibagi sinus gamma seperti ini. Udah? Nah, itu kalau menggunakan aturan sinus ya. Ini saya tuliskan sinus. Yang ini aturan kosinus supaya jangan lupa ya. Seperti ini dia. Oke. Nah, dari sini setelah kita mengetahui, kita harus lengkapi pengetahuan kita tentang sudut. Maka nanti Anda tolong jangan lupa yang namanya sudut istimewa. Nah, kenapa dia disebut sudut istimewa? Karena mudah untuk dihafal ya, seperti itu. Nah, ini saya buat dia dalam bentuk tabel. Saya mulai dari sudut 30 derajat, kemudian 45 derajat,
60 derajat, 90 derajat. Di bawah ini nanti sinus, kemudian ada kosinus, lalu nanti ada tangen. Nih. Nah, untuk sinus 30 itu nanti setengah. Sinus 45 itu nanti setengah akar 2. Nah, kemudian untuk sinus 60 itu setengah akar 3. Sinus 90 itu nanti 1. Kemudian kosinus 30 itu setengah akar 3. Kosinus 45 setengah akar 2. Kosinus 60 setengah. Kosinus 90 0. Ya. Nah, kemudian tangen 30. Ya, berarti tangen 30 itu sama aja sin 30 dibagi cos 30. Berarti nanti dia 1 per akar 3. Nah, kemudian tangen 45 1. Tangen 60 nanti jadi akar 3. Nah, kemudian tangen 90. Ya, berarti sinus dibagi 0. Oke. Nah, kalau sinus dibagi 0 itu nanti hasilnya tak berhingga seperti ini. Oke. Nah, jadi inilah tabel sudut istimewanya. Namun kalau misalnya kalian ada pernah membaca buku fisika, di sini ada yang kurang 1. Ya, ada yang kurang 1, yaitu sudut 0 derajat tidak ada. Nah, apakah dia tidak perlu? Perlu. Oke, dia perlu juga. Nah, jadi kalau misalnya Anda mau menambahkannya, silakan tambahkan saja. Nanti sinus 0 ya 0, kosinus 0 1, tangen 0 0. Seperti itu ya. Oke. Nah, setelah kita ada tambahan untuk sudut istimewa, sekarang kita masuk kuadran ya. Nah, jadi di sini ada kuadran. Gunanya apa? Nah, kuadran ini penting. Ketika kita mau menyelesaikan soal tentang vektor, kita harus tahu posisi vektor itu di mana, seperti itu. Nah, jadi nanti mulai dari 0 derajat ya sampai 90 derajat, ini yang disebut dengan kuadran 1. Ya, kuadran 1. Kemudian dari 90 sampai 180 derajat itu kuadran 2. Nah, lalu dari 180 derajat sampai ke 270 derajat, ini yang disebut dengan kuadran 3. Oke, ini kuadran 3. Lalu dari 270 balik ke 0 atau 360 derajat, ini kuadran 4. Seperti ini. Nah, itu kan kalau pakai derajat. Bagaimana kalau pakai V radian? Oke, nggak masalah. Ini nanti 0 radian ya. Kemudian ini nanti menjadi V per 2 radian. Dan yang ini 180 derajat itu nanti V radian. Lalu nanti yang 270 ini menjadi 3 per 2 V radian. Nah, 360 derajatnya itu nanti 2 V radian. Seperti ini. Oke. Nah, untuk kuadran 1 nanti di sini mau sinus, mau kosinus ataupun tangen, mereka ini nanti semua punya tanda pos.
Kemudian untuk kuadran 2 di sini yang positif itu cuma sinus. Kuadran 3 ya. Di sini yang positif cuma tangen. Sementara kalau di kuadran 4 justru kosinus yang positif. Nah, jadi ini yang sering disingkat cara membacanya all sin ta cos. Seperti itu dia. Oke. Nah, kemudian apakah sudut-sudut ini nanti membantu? Ya, sangat membantu loh ya. Jadi itu saja dulu untuk vektor pada pertemuan kali ini. Terima kasih.